Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kilas Masa, tetap bersama saya dan juga Ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Kita jumpa lagi di Kilas Masa. Sobat Kilas Masa, saat ini di video kita kali ini mau membahas tentang pawang hujan. Seperti apa pawang hujan itu kita tanyakan ke Ni. Menurut Ni, ada kejadian kemarin yang di MotoGP Mandalika ya Ni, ya, ada pawang hujan yang ini. Menurut Ni sendiri nih, pengertian tentang pawang hujan ini gimana nih? Apa beliaunya itu memang benar-benar yang mengatur hujan atau gimana? Jadi pawang hujan itu bukan yang mengatur. Jadi seperti saya sebutkan namanya ya, Mbak Rara itu tidak mengatur. Jadi dia itu bisa memindahkan awan. Memindahkan awan dengan caranya Mbak Rara sendiri seperti apa. Banyak sebenarnya pawang hujan itu, tidak hanya Mbak Rara, banyak. Cuman kebetulan kemarin event internasional beliau yang turun jadi viral hari ini, cerita-ceritanya di mana-mana. Pawang hujan kan seperti itu. Menurut Ni sendiri nih, pawang hujan itu menurut pendapatnya ini digolongkan bisa termasuk golongannya musyrik atau syirikah atau bagaimana nih? Begini, pawang hujan itu kan bukan musyrik, Mbak, bukan. Karena mereka memakai satu doa dengan bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Entah itu bahasa yang digunakan ya, memohon doa kepada kan mereka yang berdoa, memohon. Yang namanya doa di mana-mana itu tetap memohon. Terus dikatakan musyrik dari mana? Ya kemarin kan juga ramai dibicarakan yang katanya musyrik begini. Lah kalau dia bisa bilang musyrik, ya monggo dia aja datang ke sana. Bisa nggak dia menghentikan hujan itu? Kenyataannya Mbak Rara yang bisa kan. Karena apa? Mbak Rara punya satu kemampuan. Seperti singa, Mbak ya. Itu ada pawangnya. Begitu juga hujan ada pawangnya. Jadi Mbak Rara bisa memindahkan awan untuk pindah ke sana sementara supaya tidak hujan. Itu memang ada. Ada itu, Mbak. Hujan sendiri seperti pawang hujan sendiri sebenarnya di beberapa daerah juga ada juga. Di mana-mana ada ya, Mbak, bahkan di negara Jepang. Di semua negara ada. Karena pawang hujan itu betul-betul sangat dibutuhkan karena satu event penting di mana yang supaya tidak tertunda karena hujan. Nah, itu dibutuhkan seorang pawang. Seperti di Jepang yang katanya ada istilahnya teru bosu. Itu dari boneka kecil gitu. Itu pawang hujan. Kalau di Thailand itu saya enggak tahu istilahnya, cuman sistemnya mereka pakai serai sama anak gadis. Beda. Kalau di Indonesia sendiri itu mediatornya ini dari zaman nenek moyang kita ya. Saya masih kecil-kecil dulu ingat. Medianya. Jadi kalau hujan itu pakai lidi, kasih apa? Berambang, kasih bawang merah, kasih lombok, itu ditancapkan di mana? Ya. Dulu waktu kecil juga saya jadi ingat sih, kayak orang mungkin waktu musimnya panen mau berjemur itu ada sapu lidi yang ditancapin yang tiada. Tapi mungkin sekarang seiring berjalannya zaman mungkin sudah jarang yang menggunakan itu. Jangan salah, Mbak Rara kemarin juga pakai seperti itu. Iya. Bahkan beliau bilang ini pertanda SOS. Jadi kalau itu sudah ditancapkan, itu SOS sama yang di atas. Berarti di tanah ada bahaya, katanya begitu Mbak Raranya. Jadi sampai sekarang pun tetap pakai cabai merah, pakai lombok tancapkan. Cuman ada mantra-mantra yang berbeda, bukan mantra ya, doa yang diyakini. Kalau mungkin Mbak Rara mungkin dengan cara yang
dipukul-pukul, ada yang begini, ada yang hanya begini, ada yang begini, beda-beda Mbak ya. Caranya ya. Betul, karena saya melihat membaca, ternyata Mbak Rara itu bukan muslim gitu loh. Mungkin dia punya cara sendiri. Kalau para kiai apa, nah itu beda lagi. Tapi jangan salah Mbak ya, saya tadi bilang itu doa. Karena doa itu tidak semua bisa dikabulkan sama Allah. Ya. Bahkan saya pernah mendengar cerita, ada di suatu tempat ada event, ada semacam acara, bukan event, acara yang penting tuh. 27 kiai itu mendoa supaya tidak hujan. Tidak bisa, tetap hujan. Ternyata ada orang satu, dia bukan seorang kiai, bukan ulama, dia berdoa langsung berhenti hujannya. Nah, berarti kan beliau yang doanya yang diterima sama Allah. Sama Allah ya. Nah, begitu juga mungkin kayak Mbak Rara itu bisa jadi nanti kalau pawang hujan lainnya itu bisa kayak ya hujan bisa memang bisa berhenti dikabulkan sama Allah, juga bisa nggak berhenti gitu ya. Tapi biasanya seorang pawang itu dia sudah betul-betul memiliki satu keahlian. Karena kalau memang seperti yang dikatakan Mbak Tina tadi, hujan itu bisa berhenti, bisa tidak. Lah kalau pawang ular, pawang singa ya apa? Saat dia menghadapi singa, kalau singanya tidak jinak ya entek deh, ya toh? Ya, berarti betul. Harus punya satu keahlian gitu. Tapi kan namanya juga kehendak, kembali lagi ke kehendaknya. Ini Allah gini. Tadi kan sudah saya sebutkan, ini bagian dari doa. Betul. Mungkin ya doanya beliau langsung diterima sama Allah, atau dia sudah punya cara khusus berdoa yang bagaimana, yang seperti apa, yang bisa dikabulkan untuk hujan itu tadi. Jadi kita itu istilahnya tidak menghentikan hujan. Pawang itu tidak menghentikan hujan. Hujan awannya yang dipindah. Jadi kalau di sini mau hujan, ketika di sini ada hajatan, itu dipindah, yang sana hujan. Tapi nanti akan dikembalikan kalau acara di sini sudah selesai. Tetap hujan di sini. Jadi pawang itu biasanya disewa itu hari per hari. Kayak 3 hari 3 malam ada hajatan. Tolong jaga. Ya benar, dia menjaga betul di situ. Jadi kayak yang hujan di sana gitu. Mungkin kembali lagi ke masalah yang musyrik atau tidak itu tergantung dari kepercayaannya masing, mau jadi mau percaya silakan, tidak ya silakan gitu ya. Makanya kita mau menjelaskan pun juga susah ya. Gini Mbak, masalah orang yang mengatakan musyrik, syirik itu hanya bagian dari pro dan kontra. Kalau mereka mengatakan ini musyrik yang di mana? Soalnya mungkin dari segi media yang digunakan seperti Mbak Rara kan terkesan kayak sesajen atau apa kan kayak gitu ya nih ya. Itu caranya. Tapi Mbak Rara kan juga punya doa tersendiri. Kalau dikatakan ini musik yang bagaimana? Selama dia melakukan ritual doa tidak menyimpang dari kaidah, itu tetap dikatakan bukan musyrik. Terus kalau saya dengar ini juga nih kan, kalau orang-orang dulu tuh ada yang seperti yang Nik bilang tadi, nancepin bawang merah, ada juga yang katanya melempar dalaman ya ke atas. Kalau itu jadi pengantin nggak boleh mandi, bahkan ada yang bilang pawangnya nggak boleh mandi. Sebenarnya tradisi seperti itu masih ada juga ya sebenarnya di Jawa ya nih ya. Ada, banyak itu Mbak, banyak tidaknya di Jawa. Kan Indonesia ini kaya, banyak kepulauan banyak adat. Nah itu masih seperti itu. Terus dalam hal ini pawang ini bisa dikatakan budaya atau spiritual ya nih ya kayak gini. Nah, ini kalau dulu itu budaya Mbak. Budayanya ya karena ya mungkin karena dunia ini masih terlalu sepi. Dalam arti sepi itu tidak penuh gejolak, tidak penuh masalah. Jadi kalau yang sinyal tadi ditancapkan bisa langsung berhenti.
Tapi karena sekarang dunia ini sudah terlalu bergejolak, sudah terlalu parah, jadi membutuhkan satu doa yang betul-betul jos ya istilahnya doa itu tadi. Akhirnya ini jadi sebagai spiritual. Jadi spiritual, jadi desa itu punya mowo, negara punya tata, desa punya adat, negara punya hukum. Apalagi sama dengan agama tadi, selama tidak menyimpang dari kaidah, tidak menyimpang dari syariat, itu bukan musyrik. Soalnya mungkin yang berpikiran musyrik ya, atau mungkin punya pemikiran kontra itu ya kembali lagi seperti yang medianya itu kan, kalau muslim kan kesannya ke sholat kayak puasa atau gimana gitu ya nih ya. Sekarang begini, kalau mereka orang-orang yang kontra, saya akan kembali bertanya ke beliau-beliaunya yang mengatakan ini kontra musyrik. Ya coba sampean mudune dhewe iso enggak ngendekno itu. Nah itu aja musyriknya dari yang bagaimana. Kita ini memohon, musyrik sih. Kita ini memohon karena di sini ada event besar. Jangankan masalah Mandalika kemarin, Mbak, sebenarnya dari dulu-dulu event negara pun ada kampanye pilpres apa-apa. Mereka butuh pawang, Mbak. Jangan salah. Lalu DWS kampanye sudah mengeluarkan uang ratusan juta, hujan apa gak jembuk. Soalnya kan banyak juga hujan itu kan berkah atau apa memang gitu berkah, ya. Memang makanya ada doanya itu tadi. Kadang ada yang itu karena itu hujan berkah. Tetapi ada yang tadi belum diinginkan itu tadi ya nih. Karena di sini ada satu kebutuhan pokok. Ini kebutuhan pokok yang harus diselesaikan, yaitu seperti kampanye atau pengajian akbar. Kan banyak yang seperti itu. Kita butuh pawang. Untuk sementara memang awan digeser dulu. Tapi percaya Mbak ya percaya boleh, tidak percaya boleh. Tapi ini yang sering saya lihat, ketika acara sudah selesai, ini biar Mbak di sini, Mbak, hujan Mbak, biar di sini, karena sudah pindahan tadi balik. Hanya dipindahkan saja awalnya, tidak menghentikan, tidak ada orang bisa menghentikan hujan, tidak ada. Berarti pawang itu bisa disebut paranormal juga atau gimana ya nih? Atau beda? Bisa jadi spiritual juga bisa jadi. Tapi yang jelas bukan dukun mereka, karena kalau dukun itu hubungannya nanti dengan hal-hal yang gaib itu tadi. Beda loh Mbak, dukun sama paranormal itu beda, apalagi dengan spiritual beda. Oh, beda. Makanya iya. Jadi kita kalau paranormal, spiritual itu kita bekerjanya lewat nalar, lewat logika, dikelola dengan doa sesuai dengan syariat dan kaidah itu. Tapi kalau dukun ya maaf, saya tidak tahu kalau masalah itu. Berarti kalau ilmu pawang sendiri ini sudah menjadi kulturnya di Indonesia ya nih ya, walaupun tidak hanya di Indonesia Mbak, semua negara dari dulu menggunakan pawang karena setiap ada acara, setiap ada event itu kan tidak hanya musim panas, musim hujan, yaitu tadi saya sudah katakan sudah terlanjur mengeluarkan dana besar hujan. Nah, mereka berharap jangan hujan, ya yang dibutuhkan pawang. Tetap berharapnya sebenarnya mereka ini berharapnya tetap kepada Allah ya nih ya. Lain halnya. Cuman karena orang-orang yang punya hajat, bahkan orang-orang yang menginginkan tidak ada hujan di tempatnya, tidak bisa caranya. Tidak lain bisa halnya juga jadi mungkin, yang dibutuhkan seorang pawang. Kalau mungkin kita kan nggak tahu nih ya, kalau beberapa pawang ini doanya ke Allah atau ke jin atau kemana. Nah kalau mereka yang doanya ke para jin atau apa, berarti itu termasuk musyrik ya nih ya. Nah, beda lagi ceritanya itu, ya nih ya. Kalau itu ya mohon maaf, kembali lagi ke yang melaksanakan. Kita kan seandainya saya kan hanya menyewa dia, saya akan membayar. Cara kerjamu ya apa sing penting gak udan ngonku. Seperti itu. Nah kalau yang dipanggil tadi cara kerjanya seperti itu ya sudah wallahu alam. Kembali lagi ya. Seperti itu. Jadi
apa yang dikatakan musyrik, dikatakan syirik, itu mereka yang berdoa, yang meminta di luar jalur. Dalam gitu arti di luar jalur itu, yaitu tadi tidak di dalam ketentuan syariat, kaidah itu tadi ya. Gitu ya nih. Oh. Oke, gitu aja mungkin ya nih ya. Oke. Sekian dari kita mungkin tentang pawang ini ya teman-teman. Untuk yang percaya silahkan, yang tidak percaya juga silahkan. Sekian dari Kilas Masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Terima kasih.